Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Purwanika Ayunidia, NIM 2310119130093 dari kelompok 2 Ilmu Pemuliaan Ternak B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum saya dalam materi heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir dan bobot dewasa pedet. Pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi 1. Latar belakang. Latar belakang dalam praktikum ini yaitu ternak dapat diartikan sebagai hewan yang mengalami proses domestikasi yang awalnya liar menjadi jinak untuk kemudian memberikan keuntungan kepada manusia berupa produk daging, susu, telur, dan juga produk olahan dari produk tersebut. Nah, untuk ternak penghasil susu yang kita ketahui itu ada kambing perah, sapi perah, dan juga kerbau perah. Namun yang paling banyak diketahui oleh masyarakat secara umum itu adalah sapi perah. Nah, sapi perah ini produktivitasnya dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Anak sapi perah atau yang biasa disebut dengan pedet ini nantinya akan dilakukan perhitungan pada bobot lahir dan bobot dewasanya mengenai parameter heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, repeatabilitas dalam kelas. Kemudian heritabilitas itu dapat diartikan sebagai parameter yang digunakan untuk mengetahui keragaman fenotipik akibat adanya pengaruh dari gen aditif dan untuk mengetahui besarnya sifat yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Rentang nilai pada heritabilitas itu ada 0 sampai dengan 1. Kemudian korelasi genetik. Korelasi genetik ini dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya secara genetik. Nah, pada repeatabilitas ini rentang nilainya adalah -1 sampai dengan 1. Kemudian ada repeatabilitas. Nah, repeatabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengulangan. Apabila datanya ini 2, maka digunakan perhitungan repeatabilitas antar kelas, dan apabila datanya itu lebih dari 2, maka digunakan perhitungan repeatabilitas dalam kelas. Rentang nilai pada repeatabilitas itu adalah -1 sampai dengan 1, tetapi untuk nilai -1 itu jarang terjadi pada repeatabilitas. Kemudian adalah tujuan dari praktikum ini yaitu untuk melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir dan juga bobot dewasa pedet. Nah, kemudian yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat yang diperoleh yaitu dapat mengetahui tingkat heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir dan bobot dewasa pedet. Berikut ini merupakan contoh soal yang saya buat mengenai bobot lahir dan juga bobot dewasa pedet. Dari rekapitulasi data tersebut diketahui Y titik sama dengan 722,3, Y kuadrat 3 sama dengan 26124,59, N titik sama dengan 20, NI sama dengan K sama dengan 5, dan S sama dengan 4. Faktor koreksi dihitung dengan rumus Y titik dikuadratkan dibagi dengan N titik yang memiliki hasil 26085,86. Kemudian yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan dengan rumus sigma I YI titik kuadrat dibagi NI minus FK. Hasilnya yaitu 8,02.
Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK minus sigma I YI titik kuadrat per NI. Hasilnya yaitu 30,71. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 yang memiliki hasil 3. Kemudian yang kelima yaitu derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N-S, kemudian hasilnya yaitu 16. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS dengan hasil 2,67. Kemudian yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antara anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW dengan hasil 1,92. Yang kedelapan yaitu kuadrat tengah harapan antara anak dalam pejantan atau ragam W. Ragam W itu sama dengan KTHW sama dengan KTW yaitu 1,92. Yang kesembilan yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S. Ragam S sama dengan KTHS dengan rumus KTS minus KTW dibagi K, hasilnya yaitu 0,15. Selanjutnya yaitu daftar sidik ragam. Derajat bebas dari faktor koreksi yaitu 1, derajat bebas antar pejantan atau DBS adalah 3, DBW yaitu 16, jumlah kuadrat dari faktor koreksi yaitu 26085,86, JKS yaitu 8,02, JKW 30,71, KTS 2,67, KTW 1,92, KTHS 0,15 dan KTHW sama dengan 1,92. Yang terakhir yaitu heritabilitas bobot lahir pedet. Heritabilitas sama dengan 4 ragam S dibagi ragam S plus ragam W sama dengan hasilnya 0,29. Berikut ini merupakan rekapitulasi data dari bobot dewasa 1 pedet. Yang pertama yaitu faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik dikuadratkan dibagi N titik dengan hasil 307247,26. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik dikuadratkan dibagi NI minus FK dengan hasil 8,93. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK minus sigma I YI titik kuadrat per NI dengan hasil 60,42. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 sama dengan hasilnya 3. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N-S dengan hasil 16. Kemudian yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS dengan hasil 2,98. Kemudian yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW dengan hasil 3,78. Yang kedelapan yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. KTHW sama dengan KTW sama dengan ragam W dengan hasil 3,78. Kemudian yang kesembilan yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S. KTHS sama dengan ragam S dengan rumus KTS minus KTW per K dengan hasil minus 0,16. Selanjutnya yaitu daftar sidik ragam. Derajat bebas pada faktor koreksi yaitu 1, DBS 3, dan DBW 16. Jumlah kuadrat pada faktor koreksi yaitu 307.247,26, JKS 8,93, dan JKW 60,42. Kemudian KTS yaitu 2,98 dan KTW 3,78. Selanjutnya yaitu KTHW 3,78 dan KTHS minus 0,16. Heritabilitas. Heritabilitas ini dapat diartikan sebagai parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotipik yang disebabkan oleh adanya keragaman dari gen aditif. Nah, heritabilitas
disebut sebagai angka pewarisan sifat, di mana tentang nilai pada heritabilitas ini adalah 0 sampai dengan 1. Berdasarkan perhitungan heritabilitas tersebut, pada bobot lahir satu pedet itu menghasilkan heritabilitas sebesar 0,29. Hasil ini masuk dalam heritabilitas dalam kategori sedang. Nah, apabila diberikan perlakuan seleksi akan memberikan respon yang baik. Kemudian pada heritabilitas bobot dewasa satu pedet itu memberikan hasil heritabilitas sebesar minus 0,18. Nah, hasil ini itu tidak dalam rentang heritabilitas, sehingga apabila diberikan perlakuan seleksi kemungkinan tidak akan memberikan respon. Penyebab kenapa nilai ini tidak sesuai rentang itu dimungkinkan karena lingkungan yang berbeda, kemudian lingkungan ini mungkin disebabkan karena perubahan pada iklim, lalu pakan, atau mungkin karena penyakit. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi heritabilitas itu ada periode pengambilan data, kemudian bangsa dari ternak tersebut, yang ketiga adalah metode dalam pendugaan, dan yang keempat adalah jumlah serta asal data. Heritabilitas itu apabila semakin mendekati 1 maka akan semakin baik. Berikut ini merupakan rekapitulasi data korelasi genetik pada bobot lahir 1 dan juga bobot dewasa 1 pedet. Faktor koreksi dengan rumus X dikali Y dibagi dengan N menghasilkan hasil sebesar 89525,47. Kemudian yang kedua yaitu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus sigma I XI kali YI per NI minus faktor koreksi dengan hasilnya yaitu minus 7,5. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma I sigma K XIK YIK minus sigma I YI kuadrat per NI, hasilnya yaitu 14,63. Kemudian yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dengan hasil 3. Selanjutnya yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N-S dengan hasil 16. Kemudian yang keenam yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS dengan hasilnya yaitu minus 2,5. Yang ketujuh yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JHKW per DBW dengan hasil 0,91. Kedelapan yaitu hasil kali rata-rata harapan antara anak dalam pejantan atau COV. HKRHW sama dengan COV sama dengan HKRW dengan hasil 0,91. 9 yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau COV-S dengan rumus HKRS minus HKRW per K dengan hasil minus 0,68. Ini merupakan daftar sidiragam dari korelasi genetik, di mana derajat bebas pada faktor koreksi adalah 1, DBS 3, DBW 16. JHK pada faktor koreksi 89525,47, JHKS minus 7,5, JHKW 14,68, HKR S-2,5, HKRW 0,91. Kemudian HKRHS minus 0,68 dan HKRHW 0,91. Yang terakhir yaitu hasil dari korelasi genetik atau RG. Rumus dari korelasi genetik yaitu 4 COV-S per akar 4 ragam S dari X kali 4 ragam S dari Y dengan hasilnya yaitu 4,9.
korelasi genetik dapat diartikan sebagai hubungan antara suatu sifat dengan sifat lainnya secara genetik. Rentang nilai dalam korelasi genetik adalah -1 sampai dengan 1. Berdasarkan perhitungan korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 pada tadi memberikan hasil sebesar 4,6. Hasil 4,6 ini tidak sesuai pada rentang korelasi genetik. Hal ini disebabkan karena jumlah data yang diambil itu mungkin karena terlalu sedikit. Nah, pada korelasi genetik ini faktor yang mempengaruhinya adalah satu, gen pleiotropik, di mana gen pleiotropik ini merupakan satu gen yang mengekspresikan oleh banyak sifat. Kemudian yang kedua dipengaruhi oleh gen berangkai. Gen berangkai itu merupakan gen-gen yang mengekspresikan sifat yang berbeda-beda, tetapi letaknya itu berdekatan sehingga terlihat seperti satu kesatuan. Nah, selanjutnya korelasi genetik ini juga kemungkinan dipengaruhi oleh metode yang digunakan, jumlah data, serta asal dari data. Berikut ini merupakan rekapitulasi data repitabilitas antar kelas pada bobot lahir pedet. Rumus repitabilitas antar kelas yaitu sigma xy minus dalam kurung sigma x kali sigma y per n dibagi dengan akar dalam kurung sigma x kuadrat minus dalam kurung sigma x dikuadratkan per n kurung tutup dikali dengan sigma y kuadrat min dalam kurung sigma y dikuadratkan per n kurung tutup. Hasilnya yaitu minus 0,09. Berikut ini merupakan rekapitulasi data repitabilitas dalam kelas pada bobot lahir pedet. Faktor koreksi pada repitabilitas dalam kelas yaitu rumusnya Y titik-titik dikuadratkan dibagi dengan M titik. Hasilnya yaitu 47349,76. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumusnya yaitu sigma I YI titik dikuadratkan per MI min FK atau faktor koreksi. Hasilnya yaitu 19,79. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I sigma JY kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI dengan hasilnya yaitu 48,01. Yang keempat, derajat bebas antar individu atau DBB, rumusnya N-1, hasilnya yaitu 11. Yang kelima yaitu derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW, rumusnya N dalam kurung MI-1 kurung tutup, hasilnya 24. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar individu atau KTB dengan rumus JKB per DBB sama dengan hasilnya 1,8. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Nah, KTW ini rumusnya yaitu JKW per DBW hasilnya 2. Yang kedelapan kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W. KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW yaitu 2. Yang kesembilan yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B. KTHB sama dengan ragam B, rumusnya yaitu KTB min KTW per K, hasilnya minus 0,7. Daftar sidik ragam pada repitabilitas dalam kelas. Derajat bebas pada faktor koreksi yaitu 1, pada antar individu yaitu 11, dan derajat bebas pada pengukuran dalam individu yaitu 24. Jumlah kuadrat pada faktor koreksi yaitu 47349,76, JKB yaitu 19,79, dan JKW 48,01. Pada kuadrat tengah, KTB yaitu 1,8 dan KTW yaitu 2. KTH pada antar individu atau KTHB itu minus 0,7, sedangkan KTHW yaitu 2.
Repeatabilitas dalam kelas rumusnya yaitu R sama dengan ragam B per ragam B plus ragam W. Hasilnya yaitu minus 0,54. Korelasi genetik dapat diartikan sebagai parameter yang digunakan untuk mempertahankan penampilan produksi yang dianggap baik untuk kemudian diulang pada produksi-produksi selanjutnya, sehingga dapat pula dikenal dengan istilah angka pengulangan sifat. Rentang nilai pada repeatabilitas sendiri itu adalah minus 1 sampai dengan 1. Tetapi nilai minus 1 pada repeatabilitas itu jarang terjadi. Repeatabilitas itu terdapat dua macam, yaitu repeatabilitas antar kelas dan juga repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas ini digunakan untuk dua data produksi. Apabila datanya itu lebih dari dua, maka digunakan repeatabilitas yang dalam kelas. Berdasarkan proses perhitungan repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir pedet didapatkan hasil sebesar minus 0,09, dan pada repeatabilitas dalam kelas bobot lahir pedet itu adalah hasilnya minus 0,54. Nah, hasil minus ini masih sesuai dengan rentang pada repeatabilitas, yang mana rentangnya adalah minus 1 sampai dengan 1, sehingga meskipun jarang terjadi, tapi hal ini terjadi pada perhitungan dari data yang telah saya buat. Akan tetapi meskipun minus, karena masih masuk rentang minus 1 sampai dengan 1, maka masih dalam kategori repeatabilitas. Nah, faktor yang mempengaruhi repeatabilitas itu sendiri hampir sama dengan heritabilitas, yaitu dipengaruhi oleh satu, periode pengambilan data, kemudian bangsa dari ternak itu sendiri, kemudian metode dalam pendugaan, dan yang terakhir itu jumlah dan asal data. Dari laporan praktikum yang saya buat ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan heritabilitas bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 pedet yaitu 0,29 dan minus 0,18, yang menunjukkan bahwa bobot lahir 1 pedet termasuk heritabilitas kategori sedang, sehingga memberikan respon yang baik dalam perlakuan seleksi. Sedangkan pada bobot dewasa 1 pedet tidak termasuk rentang nilai heritabilitas, sehingga kemungkinan tidak akan memberikan respon saat dilakukan seleksi. Nilai yang di luar rentang ini disebabkan karena periode pengambilan data, kemungkinan terjadi karena perubahan lingkungan yang meliputi perubahan iklim, kemudian penyakit, terus kemudian pakan. Kemudian hasil dari perhitungan korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 pedet adalah 4,6. Hasil ini tidak sesuai rentang. Hal ini disebabkan karena jumlah data yang diambil terlalu sedikit. Kemudian hasil perhitungan repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir yaitu minus 0,09 dan minus 0,54. Meskipun hasilnya minus, tetapi masih dalam rentang nilai repeatabilitas, itu masih dalam rentang minus 1 dan 1. Sekian pemaparan dari laporan praktikum saya. Apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.